Tadi. Yang pertama, saya ingin menyampaikan atau menegaskan tentang Zoom kita dengan Bunda Ana tadi siang ya. Mungkin ada kakak-kakak yang mau menanggapi atau mau menanyakan terkait program 10 tim 10 tadi. Kalau untuk program yang kemarin saya jelaskan kakak-kakak yang 10,5, kemudian dikasih postingannya 21 itu ternyata programnya sudah habis ya. Jadi kita tidak bisa mengambil paket itu, program itu, makanya yang disosialisasikan sama Bunda Ana adalah yang tadi siang. Ada yang tidak hadir tadi siang Tidak. sehingga belum paham. Kak Penny belum hadir. Siapa lagi yang nggak hadir tadi? Kak Yuni nggak hadir juga. Ya, Kak Yuni nggak hadir ya. Jemput anak sekolah Bun, lupa. Ya, jadi banyak yang belum hadir ya tadi siang ya. Mungkin bisa saya ulang gitu. Kakak-kakak bisa catat. Nanti kalau masih bingung bisa disaringkan ya. Kalau yang tadi tim 10 itu, Kak Ena mungkin bisa bantu oret-oretan mungkin Kak Ena. Kak Ena Ya, Bunda. bisa ya. Coba ditulis aja 10,500.000 tadi. Kita butuh, namanya tim 10 berarti butuh 10 orang untuk dicetak ya menjadi prairie wood. 10 orang masing-masing 10,500.000. Ya, 10 orang ya. 10,500.000 kali 10 akan ada 105 juta. Nah, sudah Kak Ena? Oke, 10,500.000 untuk 10 orang, maka akan ada uang 105 juta. Lah, 105 juta ini kita belikan 5 paket GTB 7. 5 paket GTB 7. Benar ya? 21 kali 5, 105 juta. Hmm? 147 juga kali 5. Nah, jadi 5 paket. Terus nanti ini akan dibagi ke 10 orang. Kalau 5 paket GTB itu kan akan ada 35 DP umroh, Pak. Enggak, itu dihapus dulu yang dibagi tadi kan. Nah, yang sebelahnya 5 paket GTB itu ya, kita nanti akan mendapatkan 35 kupon DP umroh. Ya, dapatkan 35. Nah, ini nanti dibagi masing-masing orang akan mendapatkan 3 DP umroh hak per orangnya ya. Ketika ini tadi dijadikan satu, dibelanjakan jadi satu dari 10 orang tadi akan mendapatkan 5 paket GTB di mana hak per orangnya itu akan mendapatkan 3 DP umroh, 3 kupon DP umroh. Kemudian produk 9 juta. Produk 9 juta
Dari sini aja sebenarnya sudah untung apa untung sih? Ini belum yang lain, belum yang nanti ketika sudah diposting. Kira-kira untung apa untung ini? Tiga, Sumbangan 3,5 juta itu kan juga sudah 10,5 juta ya. ya 3 DP masing-masing 3,5 dikali 3 kan juga sudah 10,5 juta. 10.500.000. Artinya produk ini gratis gitu kan. Senilai 9 juta. Nah, kemudian nanti dari 5 paket ini kan diposting. Ya, 5 paket GTB ini akan diposting. Maka nanti akan mendapatkan, ini kita ambil cuma 5 juta. Seandainya kita ngambilnya 5,5, hasilnya kan dapatnya 5,5 ya. Tapi kan tadi dijelaskan cuma 5 juta gitu ya. Berarti 5 juta kali 5 paket berarti berapa? 25. Dapat 25 juta. Itu adalah plan A-nya. Jadi plan A 25 juta nanti dibagi 10 orang. Maka per orang akan mendapatkan 2,5 juta. Ini udah cashback dari awal aja udah dapat 2,5 juta. Berarti kan kita udah untung dari sini. Kakak paham nggak ini? Untung kan? DP umroh aja kita sebenarnya sudah kebeli, punya 3. Ya, kita punya untuk keluarga, mau nanti dijual itu terserah pilihan kita. Ya. Plan A-nya 2,5 juta. Kemudian nanti di sini pasti ada omset ketika diposting di jalur kita. Minimal ada omset 21 juta. Ya kan nanti ini kesepakatan nanti kita bisa atur ya kakak ya. Sebisa mungkin kalau ini dalam satu jalur tuh jauh lebih mudah ngaturnya nanti. Siapa yang harus diribetkan lebih dulu. Siapa yang harus dilihat kondisi timnya nanti. Itu nanti saya bantu untuk ngaturkan itu. Kemudian tadi kalau 35 dibagi 10 kan hanya 30 yang kepake DP umrohnya. Ya kan? Sehingga masih ada itu dikurangi 30 KN yang 35 itu kan 35 tapi kepakainya kan 30 dibagi 10 tadi. Masing-masing dapat 3 kali kali 3 kali 10 kan 30 yang kepakai. Berarti kan aslinya kan 35. Masih ada 5 DP umroh. 5 DP umroh. Ya, masih ada sisa. Nah, 5 DP umroh ini nanti ayo kita jual bareng-bareng. Ya. Kita dengan DKR bisa. Oh, misalnya kok si A closing paket 4,8, jualkan 1. Ya, si B, si C mungkin nanti bisa kita bareng-bareng. Makanya ini namanya kerja tim. Nanti kalau ini sudah kejual semua, maka dari sini nanti akan berapa yang masuk KNA 24 juta ya. Katakanlah kalau itu 5 kali 4,8. 5 DP umroh kali misalnya kita ecer menjadi paket 4,8 juta. Maka jadi 24 juta. 4,8 juta kali 5. Ya. 24 juta. Lah ini kita bagi 10. Dapat lagi 2,4 juta per orang. Tambah 2,5 juta. Jadi kita akan paling nggak dapat cashback-nya 25 juta loh biayanya. Oh, tadi kita keluarkan 10 juta, dapat DP umroh senilai 10,5 juta, 3 DP umroh, dapat produk 9 juta, dapat cashback-an dari hasil plan A dan kalau menjual sisa 5 DP umrohnya menjadi 5 juta. Ya kan? Terus dapat omset lagi. Dari sini bisa dipahami di mana ruginya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau bisa jual 3 DP umroh yang kakak punya, misalnya kok aku mau jual ke temanku 1, ya itu jadi hak kakak, itu sudah. Silakan. Justru kalau kita sudah punya modal, kita sudah punya stok, itu nanti perjuangannya pasti beda dengan kita tidak punya stok. Seorang pebisnis, seorang pedagang, kalau punya barang dengan tidak punya barang, maka jiwa untuk bekerjanya akan jauh lebih semangat jika memang sudah ada barangnya. Ada produknya, ada DP umrohnya. Nanti siar jauh lebih mudah karena sudah ada gitu loh. Daripada belum punya sama sekali.
Jadi 24 itu tambahkan di sini Kak Ena itu yang jual jual 5 DP umroh dapatnya 2.400.000. Ya, di bawah plan A itu Kak Ena. Jual 5 DP umroh dapatnya 2.400.000. Kak Ena. Nah, tambahkan di bawah plan A 2.400.000. Coba di total berapa itu? Dengan modal 10.500.000 ya, yang kakak dapat berapa coba totalnya? Rp24.400.000 ya. Ini keren apa keren banget sih Kak? Untung apa untung banget sih? Lebih 2 kali lipatnya loh kita. Untung banget. Inilah namanya STMJ. Inilah namanya kerjasama. Kalau kita kerja sendiri berat. Tapi kalau kita kerja tim akan jauh lebih ringan. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, monggo. Yang sudah paham atau belum paham boleh menanggapi mungkin apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Kak. Kak Eli, Kayaknya nggak saya saya, pun kan. Siapa? Kak Eli, saya. Kak siapa? Kak Penny. Kak Penny. Kak Kak Penny. Penny. Oke, gimana Kak Penny? Gini Kak, misalkan nih ada temen yang mau ikut, terus bisa nggak tuh yang program 10.5 itu diminta ke teman saya? Maksudnya itu saya minta dulu gitu. Teman saya kan mau ikutan misalkan ya, Hmm. saya kasih program ini bisa. Kalau untuk mitra baru gitu ya, tiba-tiba ambil 10.500.000 gitu. Ya kan dia pengen umroh tuh. Ya bisa-bisa aja sebenarnya nggak masalah. Nah, kan tadinya ditawarkan paket yang 137 itu. Hmm. Eh, Oh, terus kakek berarti nih ya boleh. Nanti nanti masuk di timnya siapa? Nanti misalnya di timnya Kak Hera, berarti nanti dicek berapa orang di timnya Kak Hera, nanti kerjasamanya di situ. Kalau mitra baru nanti paling-paling kita belikan satu basic plus lah Kak, seharga 500. Gitu. kan tadinya saya tawarkannya yang itu, yang paket 1, paket 3, paket 7 itu yang Hmm. 48, yang 13, yang 21. Nah, seandainya pakai paket yang ini gimana? Ya, ini kan lebih untung ya dibandingkan paket 3 ya. Paket 3 sebenarnya sama-sama dapat 3 DP umroh gitu ya. Tapi kan harganya 13 juta kan gitu. Iya Iya. enggak? Iya, 13 ya. Iya. Iya. Nah, ini Betul kali. nggak apa-apa kakak tawarkan kalau ini memang lebih menguntungkan gitu. Artinya kakak bilang ada promo lagi gitu di luar promo yang Iya. disampaikan tadi. Gitu. Malah nanti dia dapatnya lebih dari yang seharusnya dia dapatkan kalau hanya mau mengambil paket 3 yang 13 juta itu. Gitu. Ya, Bukan atas nama saya berarti ya? terbatas ya kak ya. Ini terbatas. Tadi Bunda Ana bilangnya sampai besok kan. Oh, Nah, ini makanya diikhtiarkan kalau memang mau ikut program ini secepatnya uang itu diusahakan. Namanya kesempatan emas, namanya momentum. Momentum itu bisa nggak terjadi 2 kali gitu, ya kan? Nah, itu namanya kesempatan emas. Diikhtiarkan dulu. Ya kalau saya dulu tak benar-benar saya pinjam dulu, namanya nanti daripada saya nggak kebagian kan gitu. Nah, itu namanya ikhtiar. iya. Itu ya Kak Penny ya. Iya Kak, siap. Nggak tahu lagi kalau misalnya nanti di bulan Agustus kok ada lagi, saya juga nggak tahu. Karena program ini tuh macamnya strateginya banyak. Yang kemarin aja yang kita baru bicarakan ternyata sudah habis, kita nggak kebagian juga. Gitu. Ya, hari ini ada ternyata baru lagi saya juga baru tahu cara ini gitu. Ya itulah namanya strateginya banyak ternyata di paket GTP satu ini. Bisa dipahami ya Kak Feni ya? Ya, Kak, terima kasih. Oke, sekarang Kak Titin monggo.
Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Kak yang mau saya tanyakan tadi kalau nggak salah Bunda Ana itu bilang kalau yang transfer sampai besok itu ada tambahan lagi tambahan yang mana itu Kak? Oh ya, tadi bilangnya tambahan apa? Cashback kan 1 juta ya? Iya. Cashback. Per perbeli yang 21 pakai 21 itu. Nanti cashback berarti kalau dibagi dua dapatnya 500-an kan intinya. Ratusan, Kak. Nanti udah kembali lagi 500-nya kembali gitu loh Kak. Dapat cashback lagi 500. Makanya totalnya cashback-nya kan tadi bilangnya kurang lebih 5 juta kan. Iya. 5 juta lebih lah, 5 juta lebih ya. 2,5, 24 sama 500 tadi. Kan kita keluarnya setengah, maka dapatnya setengah dari 1 juta itu kan Kak. Gitu loh. Terus ini Kak yang saya tanyakan untuk produk. Produknya kan senilai 9 juta ya. Ya, Itu masing-masing orang atau 9 juta dibagi 10? masing-masing orang. Orang. Oh, masing-masing orang. Masing-masing kan produknya ya 105 juta kan produknya dibagi masing-masing orang tadi sama yang disisakan untuk yang dijual 5 DP tadi itu. Pokoknya nanti per orang dapatnya 9 juta. Ini senilai 9 juta produknya. Oh gitu. Nggih. Terima kasih Kak infonya Kak. Oke, bismillah ya. Nggih. Yuk, ini percepatan kita untuk bisa meriwayatkan mitra-mitra kita. Ada lagi? Ada lagi? Sebelum saya menyampaikan informasi yang lain, sudah paham semua? Ya Allah. Kayaknya insya Allah. Kakak-kakak diam ini diam paham, apa diam nggak paham? Insya Sampai Allah. kapan Kak batasnya ini Kak? Kalau Besok. yang PSBK kan tadi, yang ada ininya kan sampai besok. Sampai besok, tanggal 31 besok. Tanya Bun, Iya, boleh. kalau kita kan daftarnya yang 48 kemarin tuh ya. Ya. Kita kan belum dapat produk nih. Hmm. Nah, jadi kalau mau ikut yang 10.500.000 itu nyambung aja atau ikut lagi? Oh, di-upgrade ya, Kak ya? Nyambung. Di-upgrade. Iya, gimana? Coba nanti saya tanyakan ya, beberapa memang kayak Kak Lilis kemarin ya. Kak Iya. Lilis, Kak Nini, terus Kak Yerli, ada Kak siapa lagi ya kemarin yang sudah masuk itu. Nanti itu harus saya clearkan dulu ke Bunda Ana. Coba nanti habis ini atau mungkin besok pagi saya Iya, teleponkan, boleh. nanti saya info ya Kak ya. Itu Ya, terima penjelasannya kasih Bun. Oke, sama Kak Yerli. Oke, ada lagi? Ini kesempatan terutama kakak-kakak mitra baru, ini kesempatan ternyata ya dengan beli segitu dapatnya lebih dari yang harusnya didapat ketika memang hanya mengambil paket yang 13 juta. Sama-sama mendapatkan 3 DP umroh, tapi kelebihannya lebih banyak di program ini gitu loh. Ya kan? Ayo, yang lain. Kak Eli, Dalam. mau nanya. Itu Boleh. kan Oh, Kak 10, Inaya. ya, 10,5 itu untuk 10 tim ya. Terus Ya, yang kita butuh 10 orang nanti. Heeh. Timnya itu gimana? Kak Eli yang Saya yang handle nanti. Oh, makanya sudah berapa orang yang masuk, sudah yang transfer berapa satu tim. Kalau nanti ada lagi, ya kita punya 2 tim, punya berapa tim terserah. Kalau semua ikut ya ayo bareng-bareng gitu loh. ya. Ya. Nanti Kayaknya kita udah. aktif bareng-bareng. Ya, Ya. Terima kasih Kak Eli. oke, sama-sama Kak Yaya. Ada lagi? Ini lebih untung Kak Yaya ketika kakak ngambilnya yang paket 13, ya paket yang 13 juta itu ini jauh lebih murah dan jauh lebih menguntungkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita abaikan yang 5 sisa DP umroh tadi yang 2.400.000 ya. Sebenarnya kita sudah dapat 3 juta di awal loh. Ya kan? 10.500.000 dapat 3 juta di awal dari cashback-an 500 dari yang plan A 2.500.000 kan 3 juta. Berarti kan kita modalnya berapa tadi? 10 juta berarti 7 juta. 7.500.000. Ya benar? Iya. 10.500.000 dikurangi
Nah, itu sudah dapat 3 DP umroh senilai 10.500.000, dapat produk 9 juta, dapat omset. Terus ruginya di mana? Nggak enaknya di mana? Iya, iya, iya. Iya. Ini untungnya kebangetan lah. Kalau kakak nggak paham ini, kemudian diem nggak ngapa-ngapain, yuk ketinggalan jauh sama yang lainnya nanti. Yang lain udah lari, kita mah diem aja. Ya, yang lain udah berkembang, kita tetap aja seperti saat ini karena nggak mengikuti arus pergerakan guru besar kita, bagaimana pola pikir, bagaimana kita itu bisa seperti beliau karena kita harus mengikuti apa jalan yang sudah beliau buat untuk kita gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngikut, nggak manut, mesti apa-apa ada program nggak ikut. Program itu berharap sukses di sini. Ya mohon maaf, pasti ketinggalan, pasti tidak dapat apa-apa. Gitu. Ya, sekali lagi hidup itu pilihan, semuanya adalah perjuangan kita. Mau sukses itu tetap butuh ada pengorbanan, perjuangan, ya. Mau tenaga, pikiran, biaya, semuanya kita kerahkan, yakin bisa sukses kalau sudah seperti itu. Itulah yang namanya manjata wajata. Bukan sekedar datang ilmu, ilmu aja juga nggak bergerak di usahanya juga ini kan ikhtiar Ya, kita, action. ya. Oh, Kita action. Kuncinya kan ada di YA, ya. Ya itu yakin dulu, yakin bahwa guru besar kita ini membuat program untuk kita yang terbaik. Keduanya action, ambil peluang ini. Sekali lagi namanya kesempatan emas nggak datang 2 kali kakak, ya. Nanti kita lewatkan begitu saja, udah nggak terjadi apa-apa dalam diri kita, nggak ada perubahan apa-apa, ya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk program ini? Saya tunggu kakak-kakak yang tadi sudah menuliskan nama, sudah menghubungi saya bahwa ambil Pak tim ini ya, tim 10 ini kita nanti kerjasama, kita bareng-bareng, ya. Enaknya kan, oh misalnya aku belum closing kok temanku sudah closing kan kejual, tapi kan nanti jadi milik bersama. Itu loh enaknya kalau kita mau kerja sama. Ada lagi? Bun, Oke, Kak Sania, saya Bun. Oke, dibuka aja mic-nya yang Kak saya kunci. Kak siapa? Zara, Saya, Kak Sonia? Zahra. Saya dulu Bun. Ya, Oke. ya Bun. Ya itu kan tadi kita punya 3 DP umroh kan Bun ya. Ya, Iya, itu kita jualnya berarti ke offline aja ya Bun. Enggak. mau offline, mau online, kakak punya calmi, kakak jual sendiri, ya. Atau kakak jual Oh. secara offline ke tetangga, ke teman, ke siapapun, ke saudara, silakan. Itu hak kakak. Terus kita tawarinnya ke yang paket 1 itu Bun ya. 4,8 Iya, itu. mau untung ya tawarkan paket 1. Kan kakak sudah punya produk, kasih aja DP 3,5 sama produk 1,5 juta, 1,3 juta, selesai. Tadi diperbaiki kakak-kakak itu tidak dapat 8.300.000, tapi sekarang diperbaiki flyernya di per malam ini itu cuma 7 juta. Ya, cuma 7 juta. Jadi haknya mitra kalau 4,8 itu 7 juta. Artinya gini, 7 juta itu Gimana kalau Bun? memang itu mitra. Kalau bukan mitra atau orang hanya jamaah umroh kasih aja, tetap dia bayarnya 48, tapi kan dia dapat 3,5. Berarti sisanya bukan, sisanya kan masih ada 1,5. Kakak Iya. kasih produk nggak apa-apa itu. Senilai 1.300.000 kan selesai kan 48.800.000, ya kan? Iya. Nah, kayak gitu nanti tetap untung kakak. Gitu loh. Ih, gerget Bun. Jadi makanya ini kalau kakak paham, kakak pasti bergerak, kakak pasti ngambil. Yang nggak paham ini yang pasti akan diem aja. Oh nggak paham kok, nggak paham peluang, nggak paham kesempatan, nggak paham rezekinya gitu. Makanya dahsyatnya potensi rezeki GTB ini luar biasa. Kalau kita gitu ya. Besok Nggak ada sampai habisnya sama sekali. jam berapa Bun? Besok biasanya itu kalau hari terakhir itu jam 9 malam biasanya. Ya, nanti coba besok saya konfirmasi Semoga lagi. ada keajaiban Bunda sehari lagi. Berpikir sama Allah. Allah saya butuh ya Allah. Saya terima kasih sudah berikan sekian juta untuk saya hari ini. Terima kasih ya. Di Losa. Ya, malam hari di Losa mau tidur. Ya Allah, terima kasih ya Allah hari ini sudah kau berikan rezeki 10.500.000. Saya sudah ambil paket tim Amin. 10 ya Allah. Berbisik sama Allah seperti itu. Sampaikan terima kasih sama Allah sebelum Allah kasih. Ya, tapi yakin benar sama Allah. Pasti ada keajaibannya. Ya.
Gampang Ya, menarik keajaiban itu kalau kita yakin. Oke, Kak Sania ya. ya, ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan kalau misalnya 10 orang satu tim itu kalau misalnya tidak sejalur apa enggak berpengaruh atau bagaimana, Kak? Kalau Nanti kalau di misalnya jalur kita jalur adakan beda-beda. dulu, maka ada koordinasi dulu Kak. Tergantung timnya, maka saya harus melihat tim ini dari satu jalur kah atau memang berbeda jalur. Nah, nanti kita pikirkan bareng-bareng. Gitu loh. Yang penting masuk dulu siapa-siapa baru saya bisa memberikan solusinya. Ini baiknya bagaimana nanti. Kalau belum masuk kan saya nggak bisa. Gambarannya seperti apa belum bisa mata. Gitu ya Kak Sani. Ya, Lebih makasih. baik memang satu jalur, tapi kalau tidak memungkinkan nanti kita cari jalan tengahnya. Kita minta minta konsultasi sama Bunda Ana baiknya bagaimana. Gitu loh, mengaturnya baiknya bagaimana. Tetap butuh bimbingan ya, karena kita ini kalau nggak dibimbing nggak paham bagaimana mengoptimalkan program ini gitu. Saya Ya Kak. Kak, mau tanya. Oke, oke Kak Lilis boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Mohon maaf Kak Eli, ini kan tadi apa mitra baru ya. Saya kan mitra baru ataupun saya bingung nih apa saya udah jadi mitra apa belum, karena saya kan belum diposting nama saya dari awal. Jadi saya nanti masuknya ke gimana ini? Memang semuanya belum saya posting, Kak. Semua mitra yang daftar di bulan ini memang masih kami cancel sampai terakhir besok. Tadi saya juga informasikan ke Kakak, karena program ini kan menunggu terakhirnya sampai besok. Maksudnya Kalau gini Kakak, Kak. Halo Kak, maksudnya gini, Kak, ya, mungkin kalau kakak-kakak yang lain itu kan sudah jadi mitra dari awal gitu ya, dari ini. Kalau saya kan benar-benar mitra belum belum jadi anggota. Bagaimana ini saya tuh bingung. Jadi sama kalau seperti Kakak yang lain ya, ada yang seperti Kakak. Tidak semuanya yang ngambil ini juga mitra lama, enggak. Ada yang mitra baru, Kak Yerli tadi juga sama posisi sama Kakak. Juga belum saya proses, gitu loh. Belum saya, kalian memang menunggu. Nanti mengaturnya bagaimana, strateginya bagaimana. Lah, 10.500.000 itu nanti tetap jadi haknya kakak semuanya. Atau nanti memang mau kakak berikan separuhnya ke Kak Nini ya silakan. Itu kan nanti kan kakaknya bayar utuh semua kan 10.500.000 itu, ya kan? Nah, saya nanti udah lebih dari 10.500.000 berarti Kak. Kalau itu tadi kan yang yang basis itu kan kemarin ya 500 kata basicnya kan kakak udah kemarin sampai. basic berapa? Basicnya berapa? Kemarin 500 kan kemarin. Jadi Ya, kan basicnya saya berdua kan buat udah Kak Nini kan. Basic 4,8 kelasnya ya. kan namanya bukan ini toh. Iya 4,8 itu kan saya udah transfer berdua. Terus terang itu yang Kanini itu sebenarnya masih saya Ya, yang ya, nalangin semua itu paham. gitu kan. Yang Kanini juga itu mah saya mah nggak bagaimana Bu ini Bunda Lilis kata gitu kan. Nah kemarin kan saya bilang sama Kak Eli gimana ini nggak apa-apa berarti udah 48 kali 2 96. Kalau 10.500.000 Tambah. kurang 900 saya kemarin nambah untuk kan ini didaftarkan nanti basic apa namanya Ya, lima ratus basic. saya transfer 1.400.000 kemarin ya. Ya, makanya Jadi nanti itu kakak yang tinggal ini ya, udah ada yang masuk 10.500.000 kan, gitu loh. 10.500.000 nanti plus kakak punya satu basic yang nanti mau kakak postingkan untuk Kak Nini kan. ya, Paham saya. Mau ya. makanya saya bilang ini mau mitra baru, mau mitra lama ini bisa dipakai. Oh, Ya, dapat misal dapat 3 kupon ya tinggal kakak kasihkan Kak Nini satu, kakak punya 2 kupon sisanya, ya kan? iya. Gitu loh. Berarti ya Oke. Agustus ya Kak ya paling di ini semua itu yang grup yang Ya, kalau masalah ini. kakak mau bergerak, tidak ada ID tidak masalah. Jadi tidak efeknya. Silakan gerak aja, silakan siar aja, silakan datangkan teman-teman ke kajian itu nggak ada pengaruh dengan ID. Ya, ada atau tidaknya pengaruh tetap saya proses. Karena ini program baru, maka harus hati-hati. Kalau tidak saya hati-hati, nanti kalau udah sekali posting nggak bisa diperbaiki di sistem itu Kak. Maka ini strategi, maka saya itu benar-benar harus hati-hati dulu. Kalau udah clear, semuanya udah clear, saya ada berapa tim, baru saya akan posting satu persatu. Posting. Ini nyata. Kalau sampai salah, ini nggak bisa dari sistem dicabut, nggak bisa. Itulah. Makanya harus benar-benar hati-hati, nggak bisa busa-busu, nggak asal-asalan. Jangan sampai terus, aduh salah posting, aduh salah tempat. Kan
Eman gitu loh. Itu ya Kak Lilis ya. Oke. Oke, ada Iya, lagi? makasih. Ada lagi? Boleh buka mic-nya yang mau bertanya? Kalau Kali mau tidak, tanya, oke, gimana Kak Titin? untuk brosurnya jadinya kapan Kak? Brosur berhubungan dengan Pak Budi ya. Nanti mungkin Pak Budi bisa jelaskan. Pak Budi hadir kayaknya malam ini ya. Ada Iya. Pak Budi? Terus Oh ada. harganya berapa gitu kan belum tahu. Ya, nanti infonya dari Pak Budi aja ya. Iya, iya. Yang terakhir yang mau saya sampaikan untuk GTB ini saya anggap sudah clear ya. Bagi yang belum clear nanti bisa telepon sama saya ya. Ditunggu semoga bisa transfer besok kakak-kakak yang memang ikut program ini. Ikuti langkah guru kita maka kita pasti suksesnya ya. Karena nggak mungkin seorang guru itu membuat langkah yang salah untuk kita, tapi yang yakinlah semuanya untuk kesuksesan kita. Ya, sebagai muridnya, sebagai anaknya, pasti diberikan yang terbaik oleh orang tua kita. Nah, kemudian hal yang penting lagi, kakak-kakak, kakak-kakak tahu wasilah ya? Bukan Kak Wasilah Prairiwet, bukan. Paham dengan wasilah ya? Apa sih wasilah itu? Sarana. Sarana. Keturunan ya? Wasilah Bukan itu keturunan. orang tua kita, leader Ya. kita, konsultan kita, itu adalah wasilah kita. Ya, wasilah itu perantara. Kita berada di sini ada yang memerantarai. Yang Allah kirim itulah orang tua kita di sini. Maka Pak Haji Harun selalu mengatakan, jangan berani sama leadermu. Berarti kamu berani sama orang tuamu. Kamu berani sama leadermu, kamu artinya nggak akan bakalan sukses di sini. Ya. Nah, di sini kakak-kakak ya, saya sebenarnya gimana ya cara saya bahasa bicaranya saya. Mohon diperhatikan betul ya, didengarkan betul. Ini berkaitan dengan tim kita. Tim Mutiara ini saya bentuk di tahun 2023. Ya, saya akan cerita sejarah ya, biar kakak-kakak paham bagaimana perjuangan saya mendirikan tim Mutiara ini. Saya yakin nggak semuanya paham, kecuali kakak-kakak yang lama. Mungkin Kak Inge tahu, Kak Ena tahu bagaimana perjuangan saya mendirikan grup Mutiara ini. Bagaimana ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya, dari diri saya, sehingga saya bisa mandiri dan saya bisa menjadi prairiwet dan bisa mencetak prairiwet. Ya, mohon gitu ya kakak ya. Saya gini, kita ya kalau di sistem networking seperti ini, di komunitas ini diperbolehkan ngilmu kemana aja boleh. Ya. Tapi untuk konsultasi, ya konsultasi, kakak mau ambil langkah apa, mau bagaimana, mau apa, tolong konsultasi dengan tim kita, bukan dengan tim yang lain. Ya, ini benar-benar kalau kakak mengikuti arahan kita, saya ini duplikasi total dari guru besar saya. Saya tidak menduplikasi dari siapapun. Ya, kakak pasti sudah tahu setiap minggu bagaimana perjuangan saya. Saya 4 hari di Jombang, 3 hari saya di Madiun. Ya, saya ingin ngecas energi saya setiap minggunya di sana. Saya ingin banyak ilmu di sana. Saya ngilmu sama Pak Budi setiap minggunya. Karena saya ingin besar. Mutiara ini saya ingin besar. Mutiara ini baru berdiri, tapi sudah punya bagaimana Pak Harun menghargai tim saya, bagaimana Pak Harun mengangkat tim saya. Ya, itu perjuangan kakak-kakak. Mungkin kakak nggak tahu bagaimana perjuangan saya. Terus tiba-tiba saya mendengar berita ini, berita itu, berita ini. Saya nggak tahu awalnya. Tapi yang saya bersyukur Allah selalu ngasih tahu saya. Dengan caranya Allah. Ya. Saya itu mesti nggak tahu ada apa, tim ini bagaimana, tim yang ini bagaimana. Mungkin saya tahunya sekilas, tapi nggak tahu detailnya. Tapi kenapa Allah selalu ngasih tahu sampai sedetail-detailnya. Itu hadir dengan sendirinya ke saya informasi itu. Ya. Dan saya gini, kalau misalnya
tim mutiara ini ya, ada kakak, sekarang saya buka gitu ya. Ada kakak yang merasa tidak nyaman di tim mutiara dan merasa nyaman dengan tim yang lain, grup yang lain, saya persilakan. Saya tidak akan memberati tim yang bekerja di 2 tim. Dan ini 2 tim ini memiliki sistem yang tidak sama. Ya. Mungkin ada yang bingung, apa sih yang diomongkan Kak Eli ini? Mungkin ada yang merasa, oh iya, aku itu pelakunya. Ya. Saya tuh berjuang luar biasa kakak-kakak di tim mutiara itu. Ya. Belum tentu apa yang kakak ketahui saat ini di tim sebelah misalnya, itu seperti yang kakak pikirkan sebenarnya. Enggak seperti itu juga. Saya tahu sejarahnya bagaimana. Sehingga saya harus hengkang dari tim sebelumnya. Ya mungkin nanti Pak Budi akan menjelaskan lebih detail. Biar kakak tahu sejarah. Biar kakak tahu asal-usul di sini. Biar menghargai orang tua, nenek, dan lain sebagainya sampai ke guru besar kita. Wasilah itu tetap terjaga. Saya tidak pernah jelek dengan siapapun. Tapi kalau cara kerjanya tidak sama dengan guru besar saya nggak mau. Saya nggak mau menduplikasi orang yang sudah modifikasi. Bukan duplikasi, tapi memodifikasi cara. Ini begini, 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 dan seterusnya. Seolah-olah kelihatannya bagus. Saya nggak apa-apa. Kakak-kakak mau nggak konsultasi sama saya nggak apa-apa. Berarti sudah tidak menghargai saya, maka silakan pilih. Saya akan beri pilihan. Mau tetap di Mutiara, ya hengkang dari grup yang lain. Kalau mau dari grup yang lain, ya hengkang dari grup Mutiara. Itu aja pilihannya. Saya nggak mau ada yang mendua, saya nggak mau ada yang terbagi. Yang saya nggak mau fokusnya, fokus sana, fokus sini. Nggak jadi apa-apa juga. Ya. Saya pinginnya tim yang solid. Saya pinginnya tim yang benar-benar menghargai tim kita. Saya nggak butuh orang banyak, itu nggak butuh. Orang sukses itu nggak perlu banyak orang juga bisa. Sukses itu dari Allah. Ya. Selama kita nggak sejalan, selama kita nggak setujuan, maka untuk sukses susah lah Bapak. Bayangkan misalnya gini, ada anak ya mengambil keputusan besar, tapi orang tuanya nggak tahu. Terus gimana rasanya orang tuanya? Ya kan? Seolah-olah gak dianggap, seolah sudah ditendang, padahal yang membina, yang mendidik, yang membersamai selama ini tidak dianggap sama sekali. Seolah di sana jauh lebih mudah, di sana jauh lebih ini dan lain sebagainya. Gak begitu cara kita bekerja di sini. Ya. Kalau mau susah di Mutiara, ayo. Tapi saya mau komitmennya, ya memang harus di Mutiara saja, jangan ke sana kemari. Ngilmu boleh, sebatas ngilmu, setelah itu selesai. Ya. Tidak ada konsultasi di sana, tidak ada ini di sana. Ngapain kakak itu gitu loh. Gak semua grup itu mau duplikasi guru besar kita. Makanya malam ini saya beri pilihan. Kakak-kakak yang mau tetap bertahan di Mutiara, silakan bilang ke saya. Kalau tidak ada komitmen, tidak ada keputusan malam hari ini, berarti harus saya keluarkan dari grup Mutiara. Dan silakan memilih grup yang lain. Ya. Karena benar, konsultasi tetap pada jalur kita. Kalau saya tidak tahu tiba-tiba begini, saya nggak tahu tiba-tiba begini. Terus kemana selama ini konsultasinya? Nanti kan bukan sama saya. Ya udah, berarti nggak butuh saya, nggak butuh tim ini, ya silakan kerja sendiri. Gitu. Toh ini memang kita itu bukan atasan bawahan gitu, tapi kita tim gitu loh. Mungkin Pak Budi bisa nambahkan ya. Silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya boleh dibuka. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tampil di kamera. Yang tampil di kamera saya doakan nanti bisa ikut gerakan Umroh Akbar Januari 2026. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Wekang semuanya ini. Mau bahas apa sih? Mau bahas umur ya, Feli ya. Ada yang tidak tampil di kamera. Jadi kalau tampil di kamera itu kan satu keren. Ya. Kalau hanya naruh foto-fotonya aja, terus fotonya di video, senyum-senyum sendiri, fotonya yang dapat pahala itu fotonya, bukan orangnya. Ya. Kadang kita itu membohongi diri sendiri lah. Ya. Yang tampil ikut Zoom fotonya, orangnya tidur. Kadang begitu. Makanya tidak masuk ilmunya. Dikasih informasi apa, nggak masuk. Dikasih informasi apa, nggak paham. Dikasih informasi apa, diam. Keren loh, ya, yang begitu itu. Ya. Baik, Kak, semuanya yang disampaikan sama Bunda Eli ini luar biasa. Jarang ya saya hadir, mohon maaf Kak semuanya. Tapi Pak Budi ini jarang hadir loh, ngisinya di kuliah online aja. Ya, jarang hadir di Zoom-nya para orang-orang hebat ini timnya Mutiara. Baik, saya akan bercerita sedikit apa yang disampaikan sama Bu Eli. Ya, Pak Harun itu selalu mendidik bahwasanya pemahamannya bisnis ini adalah bisnis owner. Boleh atau boleh kakak semuanya ngilmu itu ke siapa aja boleh. Ya. Jadi apa yang saya pegang hari ini, apa yang saya dapat hari ini adalah merupakan doa-doa dari kakak semuanya dan merupakan doa terbesar saya. Saya ini didekatkan dengan Pak Harun. Ya, itu merupakan hal yang tidak mudah. Ya. Jadi saya bercerita, saya pernah loh nangis di depannya Pak Harun itu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu panjang kali lebar ceritanya. Nanti saya persingkat biar nggak panjang jadi pendek kali lebar. Karena kalau nanti tegang seperti itu nggak masuk. Yang disampaikan nggak masuk, ilmunya nggak masuk gitu. Ya. Jadi yang disampaikan sama Bu Eli tadi itu adalah banyak ya artinya grup-grup atau kakak-kakak itu apalagi nanti ketemu di Silat Bar itu ada grup-grup besar. Ya. Ya. Ada sebagian yang memang lahir, artinya mitra, dari mitra jadi peraih reward, dari mitra jadi kandidat, kandidat jadi peraih reward. Ya. Perjuangan kakak sampai di titik ini tolong dong dilihat ke belakang. Seperti apa. Ya. Bunda Eli tadi menyampaikan, ini juga pernah disampaikan sama Pak Harun. Ya, baik waktu semobil berdua, ya, baik pas ngobrol di ruang tamu juga berdua, ya, wasilah itu luar biasa. Ya. Bagaimana saya belajar dari guru besar kita terkait kita harus seperti apa sih dengan wasilah itu. Ya. Sedikit yang saya ceritakan. Jadi ada cerita yang luar biasa di 2022 ya Bu Eli ya. 2023. Ya 2023. Oh ya awal Januari ya persiapan. Persiapan itu saya mulai dari 2022 ya 2022 itu bagaimana mengalami hal-hal yang luar biasa dari artinya leader A ke leader B. Ya.
itu tidak mudah. Ya. Yang kelihatannya baik ternyata belum tentu. Ya. Yang kelihatannya baik, oh ternyata dianggapnya juga tidak baik. Begitu ya. Nah, dari cerita 2023 itu bagaimana saya menunggu sebuah hal keputusan yang saya putuskan sama Bu Eli ini sangat besar. Bagaimana saya membawa amanah yang sampai hari ini saya tetap berpegang teguh bahwasannya yang disampaikan Abah Harun, artinya apapun yang harus dijalankan dari Abah Harun Bunda Ana itu menjadi prinsip saya dan Bu Eli. Ya. Dari 2023 itu saya putuskan bukan hanya berpikir 1 bulan 2 bulan, ya, tapi dengan kejadian yang luar biasa Allah menunjukkan kejadian itu pada saat umroh akbar ya 2023 itu. Itu sudah umroh akbar. Nah, bagaimana terpaan itu sebelum umroh akbar sangat luar biasa. Beliaunya besar, ya. Dan mungkin orang kalau belum tahu dianggapnya adalah beliaunya ini luar biasa. Ya. Yang bagi saya yang luar biasa itu hanya satu di bisnis ini Abah Harun Bunda Ana. Ya. Yang lain juga luar biasa. Ya. Makanya saya menggarisbawahi tidak yang kita pandang baik itu selalu baik. Ya, saya mengingatkan seperti itu. Ya, yang disampaikan sama Bunda Eli tadi benar. Wasilah itu penting, pahami. Ya, kalau memang ada pilihan, silakan. Ya. Nah, saya balik lagi cerita 2023. Bagaimana terpaan itu luar biasa, tidak hanya sekedar materi, ya. Jadi yang saya menyebutnya bahwasanya ini bukan leader yang ecek-ecek, ya. Tapi saya ini ketemu dengan leader yang begini ini saya anggap bukan mengecilkan ya. Ada ya ternyata yang seperti ini. Ya. Bagaimana Allah menunjukkan sebelum keberangkatan umroh akbar sampai kepulangan umroh akbar. Sehingga itu menjadi keputusan saya bulat, ini tidak baik untuk dilanjutkan dalam satu, kita mensiarkan Baitullah, yang kedua berbisnis. Saya itu orang bisnis. Saya tidak pengen pamer ke kakak-kakak semuanya. Ya. Bagaimana 2023 itu apapun yang didapat meskipun beliaunya ini tidak bekerja, minta bagiannya jangankan baru WA semenit 2 menit ya kan. Sudah WA 1 detik minta bagiannya padahal tidak bekerja pun saya berikan. Ya. Itu luar biasanya. Ada tahun 2023 itu kejadian yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan kegiatan rukun umroh, ya. Yang di situ saya penyumbang jamaah terbanyak. Ya. Well ini tidak pernah dianggap sebagai orang yang penting mungkin ya. Tapi Allah mudahkan, Allah tunjukkan, saya selalu support sama Bu Eli. Jadikan diri kita itu memang terbaik. Dan itu akan terlihat, dan disitulah orang akan menilai Allah itu memberikan titik kebaikan itu di sisi kita. Ya. Dari keputusan 2023, kepulangan umroh ini saya pertimbangkan matang-matang.
sudah cabut aja semuanya dari Surabaya. Nanti nunggu saya ya untuk melakukan itu. Ini saya ceritakan ke internalnya Kak semuanya yang notabene selama ini tidak pernah saya ceritakan, hanya leader-leader tertentu yang saya cerita kejadian itu persisnya seperti apa. Itu kejadian yang sangat luar biasa Kak semuanya. Makanya saya menyampaikan tidak semua yang terlihat baik itu baik. Ya. Jadi pada saat sudah saya ceritakan semuanya, seandainya saya ini tidak mendapatkan jawaban yang terutama berkaitan dengan langkah bersiar saya, ya, langkah bersiar saya ke Baitullah, seandainya saya tidak mendapatkan jawaban itu, mungkin saya tidak akan ketemu dengan Kak semuanya di bisnis ini. Ya. Karena saya mendapatkan hal yang luar biasa waktu itu dibawa dengan Bunda Mahmudah ke Masjid Agung Madiun ya, Bu Eli. Itu sekitar mau dini hari. Ya, menjelang waktu sahur atau saya lupa sih waktu itu. Ya. Ya, saya pasrahkan semuanya ke Bunda Mahmudah, yang terbaik saya sudah menyampaikan. Dan saya juga bercerita ke salah satu leader yang dulu pernah juga sama bergabung di sana. Bagi saya itu menyakitkan. Ya. Tapi saya diajari DKR. Ya. Setahun saya memperbaiki, setahun 2 tahun saya memperbaiki, menerima beliaunya ini dengan lapang dada. Ya, itu tidak mudah semuanya. Ini tidak pernah kami ceritakan. Ya. Bagaimana Bu Eli, saya minta diputuskan sudah semuanya dicabut aja dari Surabaya. Ya, itu sudah tidak baik secara bisnis yang notabene yang dipandang adalah hanya uang. Ya. Yang kedua, Pak Budi bukan Surabaya. Sidoarjo. Ya, dulu masuk Surabaya, sekarang Sidoarjo. Nah, itu setelahnya apa yang disampaikan kontradiksi berkaitan tentang kalau di Madiun seperti ini, sering minta uang, sering ini, berbeda sekali yang saya dapat sampai hari ini. Ya. Bagaimana saya mondok tempatnya Pak Harun itu hampir setahun lebih ya Bu Eli, hampir 2 tahun juga ya, pasca kejadian itu. Bagaimana saya meluangkan waktu setiap minggu itu 4 hari saya tinggal di Jombang, 4 hari saya tinggal di Madiun. Agar kakak itu paham dengan hati. Ya, kenapa saya tadi bilang tidak semua yang dilihat baik itu baik. Ya, bagaimana saya minta timnya Bu Eli sudah tarik aja semuanya satu gerbong. Bagaimana saya dikasih nasihat sama Pak Harun sama Bunda Ana. Seandainya perubahan sistemnya Armina Daily kemarin itu ya memang diizinkan untuk lepas semuanya dari Sidoarjo, sampai tak lepas. Tapi guru besar menyarankan yang terbaik. Loh, guru besar itu juga wasilahnya kita, wasilahnya saya. Kenapa saya juga mengikuti arahan guru besar? Bagaimana Allah ternyata menunjukkan itu? Penyumbang omset terbesar itu adalah timnya Mutiara. Kakak semua tahu nggak itu? Alangkah menjadi orang tua itu tidak mudah. Ada yang anaknya nakal, ya pasti dicewer. Ya. Tapi jangan pernah nakal itu boleh.
Jangan pernah menyakiti hatinya orang tua. Jangan pernah menyakiti hatinya Wasilah tadi. Ya. Silahkan renungkan nanti malam. Ya. Boleh ngilmu di tempat lain. Tidak melarang. Abah Harun tidak melarang juga. Ya. Pak Budi belajar ini yuk. Bunda Ana, ayo. Pak Budi ayo. Kita ini ya. Nanti saya ini ya. Saya sekolahkan apa kemarin Bali? Facebook apa? Facebook ad. Facebook ad untuk syiar Baitullah nanti. Untuk syiar Baitullah Pak Budi. Nanti saya kuliahkan di sana ya. Ini. Hanya kakak-kakak jadi orang tua itu tidak mudah. Ya. Saya dari pagi tadi itu sampaikan sama Bu Eli. Ya, sudah. Diem itu mungkin yang terbaik. Karena diem itu sebagian daripada marah yang ketimbang kita meluap-luap menyampaikan hal yang tidak bermanfaat. Apalagi menyakiti hati orang lain. Lebih baik jangan. Ya. Pilihan itu ada di tempatnya kakak semuanya. Ingat ya. Jadi luar biasa ya. Seandainya guru besar itu sama Bunda Ana tidak memberikan nasihat sudah perubahan sistemnya Armina Daily yang kemarin, ya. Ya. Ternyata Allah itu menunjukkan hal lain, ya. Bagaimana Pak Harun sama Bunda Ana mengizinkan sudah jangan dipindah biar di sana. Itulah ternyata jawaban Allah ditunjukkan bahwasanya yang terbesar penyumbang peringkatnya di Sidoarjo itu dari jalurnya Bu Eli. Yang 2 tahun yang lalu disia-siakan, 2 tahun yang lalu disakiti, bersiar disakiti. Ya kan? Bagaimana kalau saya ceritakan secara detail itu, ya. Kalau hanya sekedar uang mau minta berapa sih, ya kan? Tanpa kita melihat anak kita itu seperti apa sih? Oh, anak kita ini, gitu. Ya. Apa yang menjadi haknya? Kenapa kok sampai dirampas sampai ini dan sebagainya? Itu suatu hal yang selama 2 tahun ini harus saya obati. Ya, semuanya. Saya ketemu di seminar, ya kan, kemarin ketemu di seminar OPP Perdana ya. Ini sebelum itu ketemu di setiap 2 tahun terakhir Silatbar kan ketemu juga sama beliaunya. Ya, saya berusaha menerima itu. Ya, menerima itu bukan berarti melupakannya. Benar ya Kak Ira ya. Jadi menerima itu bukan berarti melupakan. Tolong ini sekali lagi kakak-kakak pahami. Bu Eli, saya itu bukan leader yang sempurna. Kakak-kakak ini nanti juga akan merasakan sama, punya jamaah, ya, punya mitra yang nantinya juga akan merasakan akan menjadi orang tua. Ya. Saya ini sampai dikomentari. Saya itu heran loh lihat Pak Budi. Jadi dosennya seluruh mitra jaringan mau crossline, mau bukan mitranya, tetap saja dibina. No. Saya menemukan jawaban itu di Abah Harun. Pak Budi mau sarapan pagi waktu itu mau berangkat. Kemana ya kemarin Bu Eli ya? Mau ke bandara. Ya mau ke bandara. Ke bandara, mau ke bandara. Mau sarapan pagi, mau ke bandara. Abah Harun ngomong, cerita. Pak Budi itu luar biasa ya.
Jarang loh orang kalau ilmunya sudah ini sama Budi sama saya tuh. Bagaimana hal itu bukan membuat saya dipuji terus langsung besar hati, enggak. Bagaimana beliau ini menyampaikan ilmu itu akan bermanfaat, Pak Budi. Yang pertama, kita tidak pernah melihat, ya, kita sampaikan ilmu itu kepada siapa. Yang kedua, kita tidak pernah meminta imbalan dari siapa ilmu itu. Ya, itulah yang dinamakan kita bermanfaat bagi orang lain, Pak Budi. Ilmunya bermanfaat. Jarang, Pak Budi. Di dunia, apalagi networking, ya, pastinya adalah yang terjadi tidak seperti itu. Ya. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa. Ya, nggak pernah kan ketemu sama saya ngobrol yang begini. Ya. Nanti di Betul, Pak beberapa Budi. ketemu kalau Kak Ira ini ketemunya di Umroh Akbar. Mungkin kalau kakak yang lain ketemunya di marketplace. Marketplace ini kan ya baru-baru aja di marketplace ini. Ya, kalau saya mau di marketplace itu sudah dari kapan dari sudah. Ya, saya hanya diam cuma ya biar teman-teman yang tampil lebih dulu. Ya. Justru yang sekarang saya pikirkan ini timnya Mutiara bagaimana sukses di marketplace. Amin. Ya, itu jadi beban saya secara pribadi. Ya, padahal nggak ada hubungannya nih. Ya, dengan mau terima ilmunya monggo, nggak mau terima ilmunya monggo kan begitu. Tapi jadi beban saya bagaimana membuat timnya Mutiara itu berbeda, solid di dunia marketplace. Ya. Malah yang sebaliknya adalah diminta sama Bunda Ana, Pak Budi, saya nitip 5 orang, ajari dulu sampai bisa. Setelah itu Pak Budi baru kembali ke Mutiara untuk fokus lagi di timnya. Ya. 5 orang itu sudah dititipkan sampai hari ini. Ya. Nah, tokonya belum jualan. Ya, nggak apa-apa. Saya ini 1 kali 24 jam nanti membantu. Ya. Jadi itu kakak semuanya. Saya berpesan, suatu saat kalau di bisnis networking itu langkah kakak semuanya ini akan sampai di titiknya kita. Pak Harun juga menyampaikan, Bu Eli, Pak Budi itu nanti akan di titik saya. Amin, amin. Ya. Bagaimana beliaunya ini mengajarkan bijak. Bagaimana beliau ini mengajarkan melihat anak-anak itu seperti apa. Ya, jadi sekali lagi saya menyampaikan yang disampaikan sama Bu Eli tadi. Bu Eli ini biasanya saya lah yang meluap-luap. Ini hari ini Bu Eli yang meluap-luap. Ya. Sekali lagi, saya Bu Eli bukan leader yang sempurna atau wasilah yang sempurna. Ya. Tapi saya berusaha meraih kesempurnaan itu belajar setiap hari dari guru besar kita, ya, dari Abah Harun, dari Bunda Ana. Ya. Itu yang menjadi pedoman saya, tetap bisa membersamai kakak semuanya yang ada di sini. Ya, baik, silahkan. Diam itu bukan berarti tidak tahu ya. Ya masa orang tuanya anaknya nakal ini tidak tahu. Ya, kamu pasti tahu. Cubit aja Pak Budi. Gimana? Cubit aja kalau nakal. Ya. Tadi itu ada yang bilang, ya kan. Biasanya kalau dicubit itu nggak ini Pak Budi. Ya. Ya. Kadang itu ya juga butuh ditendang. Saya menyampaikan begitu nangis langsung. Ya. Baru nyadar kalau nakalnya sudah keterlaluan. Gitu loh. Ya.
Silahkan nanti merenung kakak semuanya yang hadir. Ya, ini sudah sangat malam. Terima kasih dikasih waktunya. Sekali lagi saya sampaikan, saya Bu Eli bukan leader yang sempurna, tapi kakak semuanya akan mencapai di titik ini. Dan kami tidak akan pernah lelah membersamai kakak semuanya sama-sama sukses dalam bisnis ini, dalam mensiarkan ini jalan Allah. Cuma gitu saja. Ya, begitu Bu Eli. Nanti saya Pak rasa Budi, cukup jelas ya. brosur Pak Budi. Brosurnya belum tahu. Balik lagi. Bro- Ya, Brosur itu sudah saya desain. Ada desain, beberapa desain, ada 3 desain. Ya, itu ya saya meluangkan waktu 2-3 jam untuk desain. 2-3 jam untuk desain. Ya, silakan nanti yang berkenan monggo, silakan gitu aja. Kalau cetaknya cepat, yang lama desainnya, karena saya desain sendiri. Saya usahakan hari ini selesai, besok itu sudah bisa naik. Mungkin pagi saya akan info ke kakak semuanya. Pagi saya antar ke percetakan, insya Allah Jumat terselesaikan. Sebelum saya Bu Eli berangkat ke Singapura, saya distribusikan ke semuanya, sehingga nanti bisa lebih cepat, minggu depan bisa dipakai untuk siar. Amin. Amin. Ya. Alhamdulillah. Pak Budi. Semangat. Semangat. Semuanya, saya mohon maaf lahir batin, tetap semangat ya, jadilah anak yang baik. Saya pun akan juga berprinsip di guru besar kita, jadilah orang tua yang bijak. Makasih. Bu Eli, saya izin dulu. Ya. Mungkin silakan dilanjut sama Bu Eli. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Saya jadi nangis. Jangan Karena nangis Bu. saya ingat perjuangan saya, Kak, gitu ya. Bagaimana saya dulu memulai semuanya dari nol. Sebenarnya saya nggak kepengen ngomongin ini lagi gitu ya. Saya anggap sudah selesai. Tapi ada kejadian hari ini, beberapa waktu yang lalu, cuma saya diemin gitu ya. Saya diemin. Setelah saya konsultasi ke Bunda Mahmuda, ke leader yang lebih di atas kita, sudah waktunya harus disampaikan ke kakak-kakak semuanya, karena nggak semuanya tahu. Kalau semuanya tahu ceritanya, perjuangan saya bagaimana. Benar kata Pak Budi, nggak ada leader yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna. Kalau kakak-kakak memang nggak nyaman di Mutiara gitu ya, saya ikhlas. Gitu. Saya ikhlas, saya akan doakan kakak mau berada di tim manapun, silakan. Ya, doa saya terus menyertai kakak, semoga kakak juga sukses. Ya, mungkin karena ketidaksempurnaan saya, kakak tidak nyaman, kakak merasa kurang dengan pimpinan kami, dan mungkin ada yang jauh lebih baik lagi, monggo. Gitu. Yang penting jangan mendua, yang penting jangan nanti kakak-kakak capek, fokusnya sana seperti ini, sini seperti ini, akan membandingkan gitu loh. Itu yang saya tidak mau. Ya. Dan benar-benar saya teringat tuh, benar-benar perjuangan kakak-kakak saya itu punya tim Mutiara itu. Kalau nggak disupport sama Abah Harun, mungkin saya nggak sampai pada titik saat ini gitu. Makanya mohon dipahami, bagi yang memang masih ingin komitmen di Mutiara, ayo kita bareng-bareng di Mutiara. Ikuti, gitu ya. Jangan bingung sana, jangan bingung sini. Seolah-olah di sini tidak ada yang kakak butuhkan, akhirnya lari ke yang lain, gitu ya. Kalau sudah terpecah seperti itu, susah kakak nanti mau suksesnya. Saya kasihan sama kakak-kakak. Ya. Lebih baik pilih salah satu, tapi kakak fokus di situ. Ikuti semua arahan, semua bimbingannya. Bisa dipahami ya kakak ya? Paham Kak. Ya Bunda. Iya Bun. Memang tidak diceritakan secara detail sama Pak Budi, tapi garis besarnya memang seperti itu. Ya, saya yang dulu benar-benar apa ya, nggak ada harganya sama sekali,
Justru saya saat inilah sebagai penyumbang omset terbesar di jalur itu. Amin. Alhamdulillah. Makanya kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, memang ujian itu didatangkan karena kita mau diangkat derajat sama Allah gitu. Kalau saya dulu nggak diuji seperti itu, mungkin saya juga nggak ada di posisi ini gitu. Saya juga masih mitra yang biasa aja mungkin gitu. Makanya ketika diuji, libatkan Allah, minta kekuatan sama Allah, ya. Temui orang-orang yang bisa menguatkan kita, mensupport kita. Ya, akhirnya saya bisa 2 tahun ini berdiri tegak dengan prestasi yang luar biasa gitu. Allah ngasih ini ternyata dengan ujian saya yang dulu saya sampai nggak kuat saya tuh. Saya sampai konsultasi Bunda Ana, saya hanya menangis. Bunda Ana memberikan arahan bagaimana beliau juga dulu mengalami apa yang saya alami ternyata. Sehingga saya kuat gitu dengan, oh ternyata bukan hanya saya aja. Itu pertanda bahwa Mbak Eli itu mau dinaikkan derajatnya sama Allah. Mbak Amin. Eli kan Ya, dipilih betul. menerima ujian itu gitu. Ya, Mbak Eli yang merasa didolimi doa gitu. Dan saya dibantu banyak doa oleh leader-leader sukses yang lain. Akhirnya ya saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri di Mutiara ini. Ya, kakak-kakak kalau diuji, diberi ujian cobaan yang berat, nanti saatnya kakak itu akan dinaikkan derajat sama Allah, akan diubah kehidupan sama Allah. Ya, Ya. jadi jangan menyerah dengan ujian. Ujian itu dihadirkan untuk menaikkan derajat kita. Sekali lagi mohon Amin. maaf jika selama ini bimbingan saya, pendampingan saya, ya apapun yang saya lakukan, entah di grup, entah japri, entah apapun, saya ada yang kurang berkenan, kurang nyaman, kurang maksimal. Saya manusia biasa. Tidak ada yang leader yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, tujuan kita baik, silaturahmi kita baik. Ya, tidak pernah saya berniat memutus silaturahmi dengan siapapun, tapi butuh kejelasan, butuh komitmen untuk bisa menjadi sukses. Maunya apa harus tegas, harus jelas. Saya tidak mau yang masih abu-abu, gak jelas, mendua dan sebagainya, saya tidak mau. Karena fokusnya nanti dia akan fokus pada tujuan yang benar-benar mau dicapai. Pada akhirnya capek, buang-buang waktu, buang tenaga, pikiran, semuanya, ya. Fokus aja, pilih yang memang leader sekiranya benar-benar menduplikasi guru besar kita. Itu sih pesan saya. Ya, maka nanti kesuksesan juga sama dengan guru besar kita. Mungkin seperti itu ya kakak-kakak, mohon maaf lahir batin dari saya, Pak Budi. Ya, memang kami tidak sempurna, tapi kami berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk tim Mutiara. Ya, apapun itu saya duplikasi semuanya total langsung dari guru besar kita. Saya tidak melalui perantara yang lain karena Allah memang yang memberikan kesempatan itu, ya. Semuanya Allah mudahkan. Bagaimana saya bisa sedekat ini dengan guru besar tuh itu juga di luar nalar saya, di luar pemikiran saya, siapa saya gitu ya. Allah mudahkan bisa sedekat ini, apa ya, kayak sampai Pak Harun tuh bilang gini, Mbak Eli kamar di atas tuh kamarnya Mbak Eli. Ya. Kata Bunda Ana, Mbak Eli sebentar lagi tuh kakaknya aja pindah ke kakaknya Pak Harun katanya gitu. Luar biasa. Mbak Eli tuh mau pindah ke kakaknya keluarga Pak Harun gitu loh. Jadi Mbak Eli, Pak Budi itu masuk di kakaknya Pak Haji Harun. Saking dekatnya saya sama beliau. Sering digojloki seperti itu. Mbak, kamar sampean itu. Jadi kalau ada orang, oh di kamarnya Mbak Eli gitu. Jadi kamar atas itu kayak kamar saya gitu. Saking sudah terbiasanya dekatnya sama guru besar. Itu ya kakak-kakak ya. Selalu mohon maaf batin, jika ucapan saya, sikap saya, apapun, tidak ada maksud saya untuk melukai siapapun, tidak ada maksud saya. Ini bentuk kasih sayang saya, bentuk cintanya saya sebagai founder di Mutiara ini, pingin semuanya itu suksesnya melebihi saya kalau bisa. Amin. Terbaik untuk kakak-kakak semua. Kalau saya bisa umroh berkali-kali, kakak pun harus bisa berumroh berkali-kali. Bisa Amin. berhaji, bisa belajar. Itu semuanya impian kita semua. Ya. Jadi semangat, solid, jadi tim yang solid ya. Kalau kita solid, kita satu, pasti kita kuat. Ya, pasti tim kita bisa besar. Amin. Ya. Nah, itu dulu, selamat beristirahat, mohon maaf batin. Ditunggu tim 10-nya yang memang mau bergerak bersama Bunda Ana dan guru besar kita untuk pencapaian rewardnya yang mau direwardkan di tahun ini, ambil kesempatan itu.
Ini momentum tidak akan datang 2 kali. Selamat beristirahat. Kakak semuanya, mama lahir batin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.